Iya, Shalom. Kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya semuanya pasti baik, luar biasa, disertai oleh Tuhan. Iya, saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia. Shalom, damai sejahtera, sukacita atas kita semua yang ada di luar negeri. Juga Shalom, biarlah kita mau terus semangat mencari Tuhan. Baik, kita percaya bahwa hari-hari ini tidak ada kekuatan yang lain selain dalam hadirat Tuhan, dan karena itu kita tetap mau percaya bahwa ketika kita memandang wajah Tuhan, ya kita percaya hanya di sana ada pertolongan. Biar kita mau sama-sama katakan malam hari ini, kami memandang wajah-Mu Bapa. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Mencari hadirat-Mu Bapa, karena kami tahu hanya dalam Engkau ada pertolongan. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan kami, ada perlindungan kami, ada keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memandang Engkau, sekalipun ada persoalan masalah mungkin yang berat di depan kami. Kami mau terus memandang kepada Tuhan. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Engkaulah pembela kami, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh semua iman, harap, percaya kami hanya kepadamu. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, lebih lagi berharap pada Tuhan. Katakan, kami pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
memandang wajah-Mu Tuhan. Iya, hanya kepadamu kami berseru. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan setiap kami Bapa. Amin. Mari lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan semesta alam. Pertolongan-Mu sangat terbukti bagi setiap orang yang berharap kepadamu Bapa. Bahwa kami terus berharap kepada Tuhan, bahwa kami terus bersandar kepadamu Tuhan, bahwa kami terus mengharapkan tangan-Mu terulur bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
tidak pernah membiarkan orang-orang yang berseru hanya kepadamu. Engkau tidak pernah membiarkan orang-orang yang datang menyerahkan hidupnya kepadamu. Kami mau tetap percaya dalam segala keadaan. Hanya ketika Tuhan pegang tangan kami, maka kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di hidup ini Bapa. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, bahwa kami semakin intim dengan Engkau di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan tangan-Mu, genggam setiap kami Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami butuh Tuhan menuntun jalan-jalan kami. Karena itu kami selalu hanya berharap kepadamu ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Tuhan selama ku hidup. Lebih lagi biar ini menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa kami kepadamu malam hari ini. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup jauh daripadamu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami tidak dapat hidup di luar anugerah-Mu Bapa. Kalau kami ada hari ini itu semua karena kasih-Mu. Kalau kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin melekat dengan Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin mengenal Engkau secara pribadi. Bahwa kami hari-hari ini untuk terus bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kami. Bahwa kami untuk dekat di kaki-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu Bapa.
bahwa kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Mari lebih lagi katakan pujian ini menjadi doa penyerahan kita pada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi saudara dengan iman katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Jangan tinggalkan setiap kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup di dunia ini. Karena kami punya Tuhan, karena kami punya Bapa yang mengasihi kami, karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Itu yang terus membuat kami kuat hari-hari ini. Karena kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan menghadapi semua hal. Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Biar malam ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Kalau ada banyak hal yang tidak berkenan di hidup kami, Tuhan, sucikan dan kuduskan Roh Kudus-Mu Bapa, memberikan kami pengurapan yang baru. Bahkan kalau malam ini kami mau belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar firman Tuhan memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kemarin. Ya, saya percaya ya, saya selamat bergabung. Buat yang baru bergabung gak apa-apa, telat. Ya, yang penting mau terus ikut berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, ini adalah nubuatan, hukuman terhadap bangsa kafir ya. Pasal 13 ini ucapan ilahi terhadap Babel. Babel melambangkan sebuah bangsa yang tidak mau bertobat dan meninggikan diri dan tidak menganggap ada Tuhan, saudara ya. Kemarin kita sudah baca betapa kalau hari Tuhan itu datang, murka Tuhan itu datang. Ya, kemarin kita sudah baca, saudara, bayangkan ya. Di sana dikatakan bahwa bulan tidak akan bercahaya lagi. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan memunahkan semua orang-orang yang berdosa. Ya, ayat 10 kemarin dikatakan sehingga bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya. Matahari akan menjadi gelap dan pada waktu terbit ya, dan bulan tidak akan memancarkan cahaya lagi. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kata firman Tuhan. Ya, ini berita tentang kedatangan Tuhan, penghukuman Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, kemarin kita sudah sama-sama belajar, Tuhan akan datang kali yang kedua bukan sebagai Tuhan yang datang membawa kasih lagi, tetapi Dia akan membawa penghakiman. Kedatangan yang kedua, Dia akan menghakimi semua orang dan menghukum, saudara. Dan di sana dikatakan, saudara ya, kalau kita membaca ini ngeri sekali, tetapi hari Tuhan itu akan menjadi kengerian bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, bagi kita yang hidup di dalam firman, bagi kita yang hidup dalam kebenaran dan mau terus mengharapkan Tuhan dan mau terus dekat dengan Tuhan, hari berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita buat kita. Jadi kalau ada orang yang masih takut mendengar berita kedatangan Tuhan, nah itu berarti cepat-cepat bertobat selama masih diberi waktu. Karena bagi orang percaya, berita tentang kedatangan Tuhan itu berita yang luar biasa. Saya ingat lagu dulu, saudara. Ada lagu dulu yang berkata begini, saudara ya. Ini kan dikatakan bulan tidak akan bercahaya, matahari tidak akan bercahaya lagi, semua akan hancur ya. Tapi lagu itu berkata begini, saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya,
bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, yes, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Iya, pujian ini berkata, kita tidak perlu takut sekalipun bumi berlalu, matahari tidak bercahaya seperti yang dituliskan di sini. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia datang menjemput kita yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena firman-Nya berkata dia akan menghukum orang-orang yang berdosa. Baik, kita akan lanjutkan sekarang sampai pada ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke berapa sekarang? Iya, Yesaya 13. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-11 ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik ya kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Saudara, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Peringatan ini bukan hanya datang untuk Babel, negeri yang tidak mengakui Tuhan, yang sombong, tetapi untuk ini firman Tuhan juga datang bagi setiap kita hari-hari ini yang sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat ini berkata, kepada dunia akan kubalaskan. Perhatikan kataku di sana huruf besar, ini adalah Tuhan ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Ya, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ayat ini menuntun kita malam ini supaya mari saudara kita yang masih hidup dalam kejahatan, mari bertobat dan mulai belajar melakukan kebaikan. Kita yang terus berbuat kesalahan, mari mulai bertobat dan kita melakukan kebenaran. Dan kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Hari ini mungkin saudara diberikan oleh Tuhan ya fasilitas atau otoritas, atau saudara diberikan jabatan, atau kita diberikan kepercayaan. Jangan sampai kita sombong. Di sini dikatakan kecongkakan, kesombongan orang-orang pemberani akan Tuhan hentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Ada begitu banyak orang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya mampu, sehingga mereka melakukan dan menghalalkan segala cara ya untuk menindas orang yang lemah, mungkin untuk mendapatkan ambisi mereka, sehingga mereka rela melakukan ketidakbenaran, kesalahan karena kesombongan dan kecongkakan. Bertobatlah. Ingat, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ada yang namanya kematian yang akan menjemput kita. Sampai kapan kita akan menghalalkan segala cara untuk mengejar ambisi dan keinginan kita? Mari hari-hari ini kita hanya mau berkata, Tuhan, kami hanya mau duduk diam di kaki-Mu dan mau melakukan kehendak-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami. Tidak ada yang lain lagi, Tuhan. Segala kesombongan, kecongkakan, kami mau bertobat ya, supaya ketika Tuhan datang kami tidak dihukum oleh Tuhan. Ayat 12 berkata, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ya, menakutkan saudara. Padahal kan emas itu jarang gak? Jarang. Hari ini emas itu jarang. Ya, emas itu kenapa harganya mahal? Karena memang jarang dan susah ditemukan.
Ya, emas itu ya langka. Untuk mendapatkan emas tidak sembarang tempat ada emas. Jarang, makanya mahal. Tetapi Tuhan berkata di sini, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Waduh, berarti akan dibinasakan semua, saudara. Ya, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ya, kita melihat bahwa Tuhan pernah menghukum dunia lewat air bah, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang tersisa. Bukan cuma jarang lagi, binasa semuanya. Ya, apa yang dimaksud dengan emas Ofir, saudara? Ofir itu dikenal karena emasnya yang luar biasa indah dan berharga. Ini sebuah nama daerah, ya, kota Ofir dikenal. Ofir diperkirakan berada di pantai barat daya Arab. Ya, jadi emas dari sana itu terkenal mahal, terkenal indah, dan terkenal berharga. Tapi Tuhan bilang dia akan memusnahkan manusia sehingga manusia jadi lebih jarang daripada emas. Menakutkan, saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-13, ya. Sebab itu kata firman Tuhan, aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Mengerikan, saudara. Ya, tadi makanya itu pujian kita sudah nyanyi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, ya. Matahari tak bersinar lagi. Ini akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan. Bahkan di surat Petrus dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dalam nyala api, ya, yang begitu hebat, dan semuanya akan hancur secara demikian. Karena itu kamu harus hidup, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau semua orang mengerti bahwa kita sedang menuju kepada akhir zaman, maka kita akan mulai melihat bahwa semua itu tidak ada artinya lagi. Hidup ini hanya kita persembahkan kepada Tuhan. Enggak usah terlalu banyak bersungut-sungut. Hari ini kita masih bisa makan, bersyukurlah. Ya, percayalah Tuhan yang akan memberikan orang-orang benar itu pertolongan tepat pada waktunya. Dikatakan di sini, ya, sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun bergoncang dari tempatnya. Saudara bisa bayangkan kalau bumi bergoncang dari tempatnya, aduh itu luar biasa, terjadi ledakan, ya. Hari ini tadi pagi terjadi ledakan di Libanon, saudara, ya. Semua dikejutkan. Kita berdoa buat semua masyarakat yang ada di sana biar Tuhan memelihara, ya, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu, ya, ada buat setiap orang yang terus berseru kepada Dia. Saudara bisa bayangkan kalau bumi akan bergoncang dari tempatnya, itu gempa bumi seperti apa yang akan terjadi. Semua roboh, rumah, istana, semua yang kita bangun, harta yang kita punya akan roboh ketika bumi bergoncang dari tempatnya. Ya, bayangkan itu, saudara, ya. Makanya selama diberi waktu, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kenapa dikatakan bumi bergoncang daripada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ayat 14 di sana berkata, seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Di sini dikatakan seperti kijang yang dikejar-kejar. Ya, berbicara tentang ketakutan yang luar biasa, kijang yang dikejar-kejar. Seperti domba yang tercerai-berai, tidak digembalakan. Ya, saudara bisa bayangkan, demikianlah nanti orang-orang akan mencari perlindungan masing-masing. Mereka berpaling masing-masing kepada bangsanya, melarikan diri ke negerinya. Tapi kita tahu bersama, hanya Tuhan tempat menara yang kuat. Tuhan tempat perlindungan kita dan tidak ada yang lain. Karena itu mari hari-hari ini dekatkan diri dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Ya, ini sungguh mengerikan, saudara, ya. Mari selama masih ada waktu,
apa yang firman Tuhan tulis semua akan digenapi. Ya, Alkitab berkata di dalam Timotius, ya saudara, akan datang masa yang sukar. Di akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ya, kasih akan menjadi tawar. Mereka kelihatannya masih beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasa Tuhan. Ya, jadi ini yang akan terjadi di akhir zaman. Orang bisa saling bunuh, orang bisa saling mengorbankan bahkan temannya sendiri. Orang bisa saling tikam. Ya, dari belakang saudara, saling menjatuhkan. Ini juga berbicara tentang keadaan akhir zaman. Mungkin bukan hanya ditikam dengan pedang beneran, tapi hari-hari ini kita melihat orang saling tikam, saling bunuh, saling menusuk dari belakang hanya untuk mengejar ambisi-ambisi yang sia-sia, hanya untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi, dan ini terjadi saudara. Firman Tuhan berkata ayat 16 ya. Ayat yang ke-16. Iya, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sana, bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampok dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ini sangat mengerikan ketika murka Tuhan terjadi. Hal-hal yang mengerikan juga terjadi. Bayangkan bahkan bayi-bayi, saudara. Ya, bukankah kita melihat hari-hari ini perang-perang membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Bahkan anak-anak bayi pun saudara ya. Mari kita berdoa saudara supaya kita semua terluput dari hari murka Tuhan. Ayat 17, lihat aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas, ya. Aku menggerakkan orang-orang Madai melawan mereka, kata firman Tuhan saudara. Ya, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Mereka akan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak tertarik dengan kekayaan tetapi hanya datang untuk memusnahkan. Ayat yang ke-18 berkata begini, panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Ini penumpasan saudara yang akan terjadi. Ya, kita melihat hari-hari ini banyak kebengisan. Ya, dari semua yang sudah terjadi, bahkan ya ada orang-orang yang rela saling bunuh karena menganggap bahwa yang lain kafir dan dialah yang benar. Kita terus berdoa. Ayat 19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Ya, bahkan ini juga terjadi buat setiap bangsa di zaman sekarang yang tidak mau bertobat, buat kita hari-hari ini yang tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara. Ya, ayat 20, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Bahkan sebelum Babel menjadi kekuatan dunia, Yesaya sudah menubuatkan bahwa meskipun ia akan bersinar untuk sementara waktu, kehancuran Babel akan begitu menyeluruh sehingga negeri itu tidak akan ada lagi didiami. Babel, Irak zaman sekarang, masih tetap berada dalam reruntuhan total, terkubur di bawah gundukan tanah dan pasir. Ya, saudara lihat apa yang Alkitab tulis, Babel itu Irak zaman sekarang. Ya, mereka benar-benar menjadi negara yang benar-benar apa yang ditulis Alkitab, saudara ya. Negeri yang ya pernah mengecap sebuah kemakmuran tetapi kemudian hancur, menyeluruh ya. Tidak akan pernah lagi didiami. Babel, ya, Irak sekarang, ya, bahkan tetap berada dalam reruntuhan total, terkubur di bawah gunduk tanah dan pasir. Ya, firman Tuhan berkata,
Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung onta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Aduh, menakutkan ya saudara. Nah, lalu di sini dikatakan anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Saudara, biar ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Jika kita menyombongkan diri, jika kita tidak bertobat, jika kita hanya hidup menurut keinginan kita tidak peduli dengan Tuhan, kita tidak lagi, maka keadaan hidup kita akan terkutuk. Sehingga banyak orang-orang yang bertanya, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja Bu, tapi kenapa tidak ada kebahagiaan? Adapun orang yang bertanya, Bu, padahal secara materi ekonomi saya itu berkelimpahan, tapi kenapa hidup saya tidak pernah ada damai dan sejahtera? Mari, kunci satu-satunya adalah mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita melihat bahwa saudara, apa yang membuat hidup kita bisa bahagia bukan kekayaan, bukan jabatan kita, bukan harta, bukan kehormatan manusia, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kebahagiaan yang dari Tuhan. Mari kita mau sama-sama malam hari ini merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tahu hanya dekat dengan Engkau saja kami akan kuat. Tuhan, pemegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kebahagiaan di hidup kami hanya ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami mohon pengampunan kalau selama ini kami hidup di bawah budak dosa, kami terus melakukan keinginan daging kami. Malam ini kami mau bertobat. Kami minta perkenanan Tuhan turun sehingga keadaan kami tidak terkutuk di waktu yang sisa yang Tuhan masih berikan umur Tuhan bagi kami manusia. Waktu-waktu yang singkat di dunia ini, biar kami mau terus menikmati berkat dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan, karena hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Ini Tuhan, ini ungkapan hati kami malam hari ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup di dunia ini Bapa. Karena kami punya Tuhan yang setia, yang terus menopang tangan kami. Biarlah Tuhan di waktu-waktu yang sisa yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh hidup. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan semua yang ada pada kami. Karunia, talenta, bahkan harta yang Tuhan berikan. Biarlah kami menjadi kepanjangan Tuhan. Kami boleh menabur dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau membangun kerajaan Allah
semua di muka bumi ini. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Setiap keluarga demi keluarga yang terus berdoa, berlutut mencari Engkau, suami-suami, istri dan anak-anak yang terus memohon anugerah Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam rumah tangga demi rumah tangga kami Tuhan, membawa kami semakin dekat kepadamu. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri-istri yang juga menjadi penolong, ada suami-suami yang menjadi imam, bahkan ada anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kami terus bergumul buat suami yang belum bertobat, Engkau jamah. Buat istri yang belum bertobat, Engkau jamah. Biarlah pemulihan boleh terjadi. Buat anak-anak kami juga yang belum bertobat, Tuhan jamah. Setidaknya kami mau berdiri menjadi imam bagi keluarga kami Tuhan. Bapa, kami berdoa biar kekudusan-Mu memenuhi keluarga dan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan anugerah-Mu juga Bapa, kami dan seisi rumah kami diselamatkan ketika Engkau datang kali yang kedua. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pelajaran mereka yang bersekolah Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi. Buat anak-anak kami yang tes masuk perguruan tinggi, Tuhan menyertai, bahkan Engkau memberi kelulusan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang terbaik untuk menggenapi rencana Tuhan. Biarlah damai sejahtera rancangan-Mu terjadi buat anak-anak kami Tuhan. Buat setiap mereka yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan jamah berikan keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kehamilan ilahi di dalam nama Yesus. Anak-anak yang akan menggenapi rencana Tuhan terlahir ke dunia ini lewat rahim yang Tuhan percayakan. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan, biarlah Engkau genapi setiap firman-Mu atas setiap kami Tuhan yang merindukan punya keturunan. Bapa, kami berdoa menyerahkan orang tua kami, mungkin juga mereka yang single parents Tuhan, di usia mereka yang menuju senja. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera. Bagi keluarga kami yang terbaring sakit dimanapun berada Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap orang-orang yang sakit yang menyaksikan acara ini Tuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan terjadi. Tuhan sanggup menyembuhkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan mendengar dan melihat banyak kesaksian di mana Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang melakukannya atas hidup kami. Ampuni dosa pelanggaran Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul keluar dari ikatan dosa, dari ikatan-ikatan keterikatan apapun Tuhan, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan alkohol, yang terikat dengan pornografi, yang terikat dengan game, yang terikat dengan perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, iri hati dalam nama Yesus. Kecemasan, ketakutan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan setiap belenggu-belenggu ini Tuhan dari hidup kami. Tuhan yang memerdekakan, bahkan Tuhan yang melepaskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak terlantar, fakir, miskin. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah anugerah-Mu juga boleh tercurah Tuhan, sehingga mereka boleh beroleh Tuhan berkat-berkat-Mu, dan mereka boleh mengandalkan Tuhan dan hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa malam ini, memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Turunlah kiranya damai sejahtera bagi bangsa ini. Tuhan, Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke. Engkau lawat Tuhan setiap orang-orang yang ada di bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal karena COVID Tuhan 19. Kami berdoa pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan, biarlah Engkau beri hikmat marifat, dia boleh berdiri di atas dasar kebenaran di dalam kepemerintahannya Bapa, dan sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Tuhan, biarlah dia boleh terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, supaya dia melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Engkau berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, para menteri-menterinya juga boleh bekerja sesuai dengan Tuhan, kepercayaan yang datang dari Tuhan saja dalam kejujuran. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan.
Bapa, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau hari-hari ini Tuhan, di dalam tubuh Polri sendiri sedang ada banyak persoalan dan pertikaian, kami berdoa Tuhan, Engkau menyatakan yang benar dan yang salah. Biarlah Tuhan hukum di negeri ini boleh ditegakkan. Engkau mengangkat orang-orang yang benar, yang berdiri menerima jabatan mereka, itu adalah sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membentengi, menjagai mereka dari segala kejahatan, bahkan dari segala ambisi-ambisi pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kebenaran akan disingkapkan Tuhan di tubuh TNI Polri ini. Biarlah Tuhan yang pegang kendali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terlibat kami berdoa, Tuhan Engkau yang akan turun tangan dan membuka semua tabir yang terselubung selama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati para tim medis Tuhan di atas bangsa ini. Mereka yang terus bekerja bagi kepentingan banyak orang, terutama menghadapi virus corona ini Tuhan. Berikan kekuatan, perlindungan yang sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan kami berdoa Tuhan, setiap anggota keluarga mungkin yang terinfeksi, Engkau beri kesembuhan. Kami mengikat setiap kuasa virus corona ini di dalam nama Yesus. Kami melihat dan bersyukur tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat bangsa-bangsa, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah berdoa di semua benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua yang berdoa Tuhan, tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu. Terjadi kesembuhan demi kesembuhan di bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal. Bahkan Engkau sudah memilih anak-anak-Mu yang bersyafaat di negara-negara mereka. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua di akhir zaman ini. Biar kami semakin hidup dalam takut akan Tuhan, dan boleh semakin Tuhan hidup di dalam anugerah-Mu senantiasa. Kami boleh bergandeng tangan senantiasa untuk mencapai satu tujuan, yaitu kerajaan Allah. Biarlah hidup kami berdampak bagi banyak orang hari-hari ini. Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai Engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jangan lupa bagikan channel ini kepada teman saudaramu yang membutuhkan topangan doa, supaya mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa sempatkan untuk pencet tombol like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Doakan supaya channel ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Shalom.